Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Darul Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bertemu kembali pada mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Namun sebelumnya, sebelum masuk pada materi beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati, mari kita berdoa kepada Allah SWT agar kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Terima kasih anak-anak. Pak Mutakin senantiasa mengingatkan kalian untuk melaksanakan 3M, yakni selalu memakai masker, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan dengan sabun di dalam rangka kita memutus penyebaran virus COVID-19. Nah, sekarang kita masuk atau membahas kelanjutan dari beriman kepada qada dan qadar, yang hari ini adalah kita sampai pada ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, ia senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, berbakti kepada kedua orang tua, membantu sesama, kemudian menuntut ilmu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memiliki jiwa atau hati yang tenang. Yang ketiga, berusaha dan bekerja secara maksimal dengan ulet, tekun dan rajin. Kalian sebagai pelajar di dalam rangka beriman kepada qada dan qadar, yakni harus senantiasa berusaha dan belajar secara maksimal. Terutama kalian kelas 9 yang sudah memasuki semester kedua. Ingat, ini adalah semester penentuan kalian. Jangan sampai di akhir nanti nilai kalian tidak semakin bagus, malah semakin jelek. Nah, jadikan semester 2 ini sebagai bahan penyemangat kalian, sebagai motivasi kalian untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke SMK atau ke SMA. Maka jadikan pada akhir semester 2 ini sebagai akhir yang baik. Kemudian yang keempat, selalu bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh setelah usaha optimal dan berdoa. Kalau kita sudah berusaha, sudah belajar maksimal, nah, selanjutnya kita harus bertawakal atau menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengisi kehidupan di dunia dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat sebagai bekal di akhirat. Mumpung kita memasuki tahun yang baru, jadikan tahun ini adalah tahun yang lebih baik daripada tahun kemarin. Hal-hal yang positif perlu kita tingkatkan, hal-hal yang bermanfaat perlu kita tingkatkan. Kemudian merenungkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi itu adalah semata-mata dari Allah SWT. Baik hal-hal yang berkenaan dengan kebaikan itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Kemudian yang terakhir, selalu bersyukur, tidak sombong, dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Kemudian selanjutnya, fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi lebih giat dalam beribadah. Yang ketiga, mendidik manusia untuk senantiasa berusaha atau berikhtiar. Yang keempat, mendidik manusia untuk senantiasa sabar dan tawakal. Yang kelima, mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong atau takabur. Dan yang keenam, menumbuhkan sikap optimis. Berarti
selalu optimis, tidak berputus asa. Kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga, maka kita serahkan kepada Allah SWT. Kita husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ada dua bentuk contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, Haris adalah seorang murid yang cerdas. Ia jarang belajar dalam waktu yang lama. Ia hanya belajar beberapa menit sebelum waktu ulangan. Ketika menerima hasil ulangan, ia mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Yang kedua, ketika Iwan kelas 9 SMP, Iwan adalah siswa yang tidak berprestasi. Bahkan nilainya cenderung jauh di bawah KKM. Namun berkat semangat dan ketekunannya dalam belajar, ia mampu mengejar ketertinggalan dari teman-temannya. Akhirnya pada waktu ujian akhir sekolah, ia mampu menjadi yang terbaik. Dua contoh ini adalah contoh yang saling berlawanan, yang terkait dengan qada dan qadar. Ya. Haris itu karena dia memang anaknya yang cerdas, anaknya yang selalu peringkat pertama atau masuk di 10 besar. Ya, akhirnya apa? Dia menjadi malas. Alah, paling gitu aja, aku bisa kok. Nah, namun ketika mau ulangan dia baru belajar. Ternyata hasilnya adalah tidak memuaskan. Karena selama ini dia merasa sombong, dia merasa cukup dengan apa yang dia ketahui. Sedangkan si Iwan, karena ingin dia nanti lulus dengan nilai yang baik, ingin berprestasi, akhirnya dia belajar dengan semangat, belajar dengan tekun, sehingga ia mampu mengejar ketertinggalannya. Ya, jadi kepandaian itu adalah bentuk dari takdir mu'allak, yaitu takdir Allah atau keputusan Allah yang tergantung kepada manusia. Jadi bukan murni dari Allah. Kalau kepingin pandai, kepingin kaya, maka harus ada usaha dari manusia. Tidak langsung, oh paling ini saya tidak bisa, saya bodoh, ini takdir dari Allah, alas gak usah belajar. Nah, maka kita akan jadi orang yang bodoh. Ya, jadi kita harus tetap berusaha, berikhtiar, baru hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih anak-anak. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.